Adik-adik dan papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, yuk kita lihat panduan ibadah anak online berikut ini. Pilih tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Ikutlah menyanyikan pujian, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan atau ngobrol. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi, seperti layaknya beribadah di gereja. Jangan pakai baju tidur ya. Dan yang terakhir untuk papa dan mama, hadirlah bersama dengan anak-anak untuk menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang terkasih, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Vivi hari ini. Adik-adik apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau senam ayat dulu ya. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar senam ayatnya. Nah sekarang kita mau ulangin lagi. Adik-adik masih ingat kan? Ya. Nah adik-adik, mari kita hafalkan senam ayat kita. 1, 2, 3. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sudah ingat? Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi, sekalipun kita beribadah via online, tapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Semakin hari kita harus semakin rindu mendengarkan firman Tuhan dan harus semakin cinta sama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu lagu, Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah, sekalipun kami beribadah via online, tapi itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk datang kepada Engkau. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Buka telinga kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Teman-teman, saya akan mempersembahkan lagu Si Semut. Firman Tuhan. Untuk itu, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu buah lagu lagi, Jiwaku Terbuka.
baik lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang taat, kami mendengarkan setiap isi firman-Mu dengan baik, dan kami tidak bercanda ataupun tidak serius saat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat
bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." jawab Simon, Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana jemaat di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat. Meski demikian, penganiayaan tersebut tetap memberikan dampak yang baik, yaitu jemaat tersebar ke berbagai tempat, termasuk di Samaria. Dan Tuhan pun berkenan memakai Filipus untuk memberitakan Injil di tanah Samaria. Kemudian Petrus dan juga Yohanes diutusnya juga melayani ke Samaria. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar dan kita mengerti bahwa menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali penderitaan yang dialami. Banyak sekali cobaan dan hal berat yang harus dilalui. Namun, kita bisa meneladani seperti Filipus. Filipus tetap percaya akan Tuhan, dia tidak gentar, dan meskipun hidupnya berat untuk dijalani, tapi Filipus tetap memberitakan Injil hingga ke berbagai daerah. Namun, mereka pun juga percaya di balik semua ini ada hal baik yang sedang Tuhan kerjakan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Tetapkah kita tetap ingin kuat mengikuti Yesus? Atau kita akan mundur saja? Karena mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Nah, kita belajar seperti Filipus, tetap semangat, tetap kuat dalam memberitakan Injil. Meskipun mengikuti Yesus itu sangat sulit, tapi mereka percaya bahwa mengikut Tuhan adalah hal yang baik, hal yang harus mereka lakukan. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan-Mu, dan semoga setiap apa pelajaran baik yang sudah diajarkan dapat selalu kami ingat dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, lindungi setiap kami, berikan kami kesehatan selalu, dan biarlah kami selalu taat pada protokol-protokol yang ada, supaya kami dapat memiliki kesehatan dan kami dapat menjalani setiap aktivitas kami, meskipun mungkin saat ini kami sedang banyak kegiatan hanya di rumah, tapi Tuhan kiranya hati kami dapat selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kak Betty akan memberikan penjelasan atau informasi mengenai pemberian persembahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik masih harus beribadah secara online di rumah. Meski demikian, jikalau adik-adik rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara serahkan persembahan tersebut kepada papa dan mama. Papa dan mama kemudian dapat menyerahkan ke pihak gereja dengan cara yang pertama, memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, persembahan tersebut dapat diserahkan melalui tata usaha gereja sesuai dengan jam kerja. 3. Persembahan tersebut dapat langsung ditransfer ke rekening-rekening gereja, yaitu di rekening Bank BCA, Bank Panin, Bank Mandiri. Demikian juga dengan persembahan Thanksgiving Day yang adik-adik telah kumpulkan selama ini. Persembahan tersebut juga dapat diserahkan langsung kepada pihak gereja dengan cara-cara yang telah Kak Betty jelaskan tadi. Tetapi jikalau adik-adik rindu mempergunakan uang persembahan Thanksgiving Day ini secara khusus untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pandemi virus corona ini, adik-adik dapat menyerahkannya kepada pihak gereja secara khusus untuk pelayanan GKK, yaitu Gerakan Kasih Karangsaru, dengan cara demikian. Demikianlah informasi yang dapat diberikan mengenai tata cara pemberian persembahan bagi Tuhan.